Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya bilang India, bilang teroris ya. India. 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 Kalau saya bilang Modi, bilang iblis. Modi. 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 Kalau saya bilang duta besar Dubes India, bilang usir. Dubes India. Dubes India. Dubes India. Saudara sekalian, ini hari ini kita datang lagi di tempat ini sebagai protes kalau cara-cara orang-orang ekstremis, orang-orang fisik, orang-orang radikal, mereka melakukan tindak terorisme, tindak radikalisme di India atas nama agama, atas nama negara. Mereka bisa membantai umat Islam. Tapi sampai hari ini juga kita belum melihat adanya suatu usaha serius baik dari pemerintahan India sendiri untuk menyelesaikan dan menghentikan pembantaian umat Islam di sana. Justru sampai hari ini kita semakin terus-menerus menerima berita-berita perkembangan sampai hari ini bahwa pembantaian, pengusiran, dan tindak kekerasan, pengerusakan masjid-masjid, dan pelecehan terhadap umat Islam di India tetap berjalan sampai hari ini, saudara sekalian. Lagi-lagi kita tidak terima perlakuan seperti itu. Di mana tempat sebagai bentuk hak asasi manusia mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan dijamin keamanan. Betul? Di Indonesia mayoritas umat Islam, betul tidak? Orang Hindu aman tidak? Orang Kristen, Katolik, Protestan, Buddha. Kalau orang Islam mayoritas, agama-agama lain diselamatkan, dilindungi oleh umat Islam. Mereka hidup nyaman, hidup tenang. Tapi yang terjadi kalau umat Islam minoritas, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil, itu dalam Al-Quran disebutkan, saudara sekalian. Orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti untuk memerangi umat Islam sampai kalian keluar dari agama kalian. Ini Allah yang sebut. Allah tidak menyuruh kita benci orang kafir, bukan. Ayat ini Allah kasih sebagai peringatan buat orang Islam. Allah katakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, wala yazalun, tidak akan pernah berhenti. Siapa itu? Orang-orang, ya, orang-orang kafir. Yuqatilunakum, selalu mereka akan memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian keluar
agama kalian ini tahu selama mereka mampu. Ini yang Allah katakan, selama mereka mampu, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi umat Islam sampai umat Islam keluar dari agama kita. Kenapa begitu? Ini orang kafirnya yang mana aja? Semua. Mau orang Hindu sama, Buddha sama, Kristen juga, Yahudi juga sama. Ini kedok hati mereka, dalam hati mereka. Untuk apa Allah buka ini? Biar kita selalu waspada dan selalu bersatu, selalu punya kepedulian, persaudaraan, ukhuwah yang baik antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Ada tabiat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tetapi milatahum. Ada kelompok yang tidak pernah ridho dengan ajaran Islam, dengan umat Islam sampai kita meninggalkan agama kita. Jelas tidak? Jadi kalau kita lihat sekarang umat Hindu memerangi orang Islam, ya memang sudah sunnatullahnya. Kalau umat Islam lemah begitu. Orang Buddha membantai umat Islam di Myanmar, terjadi tidak? Hindu radikal teroris kayak di India sekarang ini, ketika berkuasa bahaya umat Islam yang lain. Buddha radikal membantai umat Islam Rohingya di Myanmar. Yahudi membantai umat Islam di Palestina. Kalau Kristen banyak catatannya. Di Ambon, Maluku, di negara Islam aja masih bisa begitu. Betul? Artinya apa? Umat Islam dimanapun, kalau mereka tidak menentukan kekuatannya, tidak punya kekuasaannya, tidak bersatu, maka mereka dalam bahaya sebenarnya. Jelas tidak? Makanya dari kecil Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang-orang Islam, alimu auladakum ar-rimayah was-sibah. Ajarkan anak-anak kalian memanah dan berenang supaya apa? Suatu saat mereka bisa pakai itu panah. Harus pada bisa. Nabi Muhammad juga menyuruh kita supaya apa? Ajarkan anak-anak kalian bergulat. Maksudnya apa bergulat? Latih bela diri. Nih di sini banyak abang-abang jawara kita, betul? Abang-abang jawara kita udah ngejalanin sunnah Nabi tuh. Belajar bela diri, sekarang ajarin anak-anak umat Islam jangan ada yang jadi lebay, saudara sekalian. Betul tidak? Kalau memang udah waktunya fight, ya fight. Betul? Walaupun kita dalam terancam seperti ini, tapi apa? Itulah pentingnya Nabi Muhammad selalu katakan persiapkan, persiapkan, persiapkan. Dengan persiapan yang kalian lakukan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Persiapkan oleh kalian, kata Allah, untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Dengan persiapan yang kalian lakukan bisa membuat musuh-musuh kalian dan musuh Allah gentar dan takut. Ya. Jadi kalau sekarang kayaknya ada seperti ini pelajaran buat kita. Bahwasannya apa? Ternyata umat Islam begitu dibantai, rame-rame orang-orang kafir ngekin, nyuekin, tapi giliran orang Islam melakukan kejahatan, langsung agama Islam disebut teroris. Lalu negara-negara kafir rame-rame menghukum, menjatuhkan sanksi kepada negara orang Islam tersebut. Betul tidak? Nah ini kita jadi pelajaran, tapi kita harus punya persiapan semuanya. Amin. Ya Rabbal. Saudara sekalian, walaupun demikian adanya, tapi ingat ajaran Islam. Ajaran Islam itu indah, saudara sekalian. Gak ada ajaran Islam suruh menyerang orang, gak ada.
Kita umat Islam diajari jihad untuk bela diri. Betul atau tidak? Untuk bela diri. Kalau kita diserang orang kafir, kita wajib bela diri, saudara sekalian. Betul? Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingin ingatkan di sini ajaran Islam itu indah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ayuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu, was'alullah al-afiyah. Wahai sekalian manusia, jangan sekali-kali kamu berharap untuk berjumpa dengan musuh, tapi mintalah kesejahteraan, ketenangan, mintalah kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Nabi? Nabi sambung hadisnya, fa idza laqaitumuhum, jika kalian tak cari musuh, tapi musuh datang sendiri menyerang kalian, fasbiru, kata Nabi, bersabarlah kalian semua. Nabi suruh kita bersabar. Bersabar apa? Hadapi mereka, jangan cepat-cepat pengen menyerah. Hadapi mereka sampai Allah turunkan kemenangan buat kita. Jangan menyerah. Sabar, sabar. Kalaupun kita harus mati, matinya kita menang masuk surga. Nabi suruh kita bersabar dalam hadapi mereka. Lalu Nabi katakan apa? Andal dan wa'lamu andal jannata tahta zilalil suyuf, ketahuilah bahwasannya surga di bawah silakan pedang. Ajaran Islam baik-baik, orangnya maunya damai, aman-aman, tapi jangan diganggu. Nabi juga katakan al-mu'minu kan-nahli, orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu dia nggak pernah ganggu orang lain, nggak pernah ganggu. Kalau lebah nyerang karena dia diganggu. Tapi kalau udah lebah, dia merasa terganggu, antok oleh lu. Walau kata lu mesti nyepur di bot, nggak bakalan dia pergi ditungguin. Kalau dia sekalian nggak bakalan mau mundur, walaupun dia harus mati sudah sekalian. Tunggu mati Islam seperti itu. Jelas tidak? Ayo saya katakan lagi, India, India. India, India. India, India. Modi, Modi. Modi, Modi. Modi, Modi. Dubes India, Dubes India. Dubes India. Dubes India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.